Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Plita Ramadhania dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan C, SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi audio. Apa sih komunikasi audio? Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi audio. Apa itu tentang komunikasi audio? Nah, di sini komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi audio. Sejarah media audio itu sendiri tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi komunikasi suara yang digunakan manusia dari masa ke masa. Perkembangan media audio jika dilihat dari sejarah komunikasi suara, pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington, maka dikenallah teknologi yang dinamakan telegrafi. Dari temuan tersebut, Alexander Graham Bell kemudian berpikir bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan melalui kawat, suara pun juga bisa. Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru bidang komunikasi suara. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1895, ditemukan radio oleh Marconi. Temuan tersebut menjadi temuan yang paling akrab dan dikenal masyarakat. Sebelum ditemukannya alat komunikasi lain, hampir semua informasi disampaikan dari generasi ke generasi melalui media audio atau pendengaran. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mendengarkan informasi melalui radio. Setelah ditemukan radio, kemudian mulai ditemukan alat perekam suara oleh Thomas Edison, yaitu dikenal dengan fonograf. Melalui alat fonograf ini, orang dapat melakukan perekaman suara dengan menggunakan piring hitam. Temuan ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu orang mulai merekam dengan menggunakan kaset tape recorder. Di masa sekarang, peran kaset juga telah diganti dengan perangkat baru yang bersifat digital seperti compact disc atau CD, flash disk, dan sebagainya. Dari situ kita sudah mengenal apa itu pengertian komunikasi audio dan tentang sejarah komunikasi audio. Nah, sekarang kita mengenal tentang perangkat-perangkat komunikasi audio. Yang pertama, nah, sebelumnya kita sudah mengenal tentang pengertian komunikasi audio dan sejarah tentang komunikasi audio. Selanjutnya kita akan mengetahui perangkat-perangkat komunikasi audio. Yang pertama ada audio codec, melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk penghemat bandwidth. Yang kedua ada audio controller, melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara mencuit, echo, dan lain-lain. Yang ketiga, ada mikrofon dan speaker, merupakan perangkat input atau output dalam sistem audio, sedangkan komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan. Ini gambar-gambarnya ini. Nah, di bawah sini ada gambar tentang audio codec, audio controller, dan mikrofon speaker. Ini contoh dari audio codec, ini contoh dari audio controller, dan ini contoh mikrofon dan speaker. Nah, terus kita akan mengenal macam-macam komunikasi audio. 1. Audio streaming adalah jenis audio yang langsung diputar di internet. Hal itu tentu berbeda dengan yang didownload atau disimpan terlebih dahulu lalu diputar. Contoh web atau aplikasi yang menyediakan audio streaming adalah Django, iHeart, Sporty, Juke, dan lainnya. Yang kedua, ada audio visual, adalah perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar, biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada audio response, adalah suara yang dihasilkan oleh sistem baik itu komputer,
maupun perangkat lainnya. Hal ini terjadi karena output suara yang dihasilkan itu berasal dari input tertentu. Misalnya, ketika memencet tombol panggilan di HP, pasti akan terdengar suara tut dan lainnya. Yang keempat, ada audio oscillator, adalah produk dari perusahaan Helwet. Background produk ini digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan filmnya yang bernama Fantasia. Yang kelima, ada audio modem riser, adalah kartu plug-in dalam motherboard Intel yang memuat sirkuit modem atau audio. Fungsi sirkuit modem adalah penghubung data audio menjadi sebuah data lainnya seperti internet atau data visual. Sedangkan sirkuit audio adalah murni untuk menerima data audio. Terus di sini kita akan memahami tentang jenis-jenis akan mengetahui tentang jenis-jenis format komunikasi audio. Yang pertama ada MP3 atau MPEG 1/2 audio layar 3. Yang kedua ada AIFF dan AIFC, audio interchange file format. Yang ketiga ada OGG dan OGG per bit. Yang keempat ada WAP, yang kelima ada Real Audio, yang keenam WMA, Windows Media Audio, yang ketujuh ada AAC atau Advanced Audio Codec. Terus di sini saya akan memberi contoh komunikasi audio. Nah, biar lebih jelasnya, yang pertama ada alur kerja komunikasi audio dari input sampai output. Ini contohnya. Dari source system, dari source ke transmitter, ke sistem transmisi, ke receiver destination. Di sini termasuk destination system. Terus dari workstation ke modem, ke jaringan telepon publik, ke modem lagi, baru ke server. Ya Allah. Itu saja yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi audio. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.